Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini gua ada kesempatan lagi untuk beli part baru, yaitu SSD untuk laptop gua. Nah, sekarang ini gua lagi proses unboxing dari spare partnya itu sendiri. Gua beli di salah satu platform online di Indonesia. Nah, ini dia. Namanya SSD RX7 Flash. Nah, ini kapasitasnya sebesar 512 GB. Oke, teman-teman. Nah, biasa sebelum kita pakai atau kita gunakan, unboxing dulu keadaan dari barang itu sendiri. Jangan sampai kita beli online ada cacatnya. Jadi sebaiknya setiap beli apapun itu kita unboxing terlebih dahulu dan kita pastikan tidak ada cacat pada barang yang kita beli. Nah, ini alhamdulillah semuanya dari kardus, package-nya, kemudian perangkat inti yang kita beli tidak ada cacat ya. Sekarang kita langsung bongkar laptopnya. Nah, laptop yang gue gunakan ini yaitu ThinkPad Lenovo X230. Ya, seperti biasa, sebelum kita bongkar, kita hitung dulu baut-baut yang akan kita lepas. Jangan sampai ada yang miss nanti ketika dipasang kembali. Ya, teman-teman. Dan juga jika nanti ada baut yang berbeda atau biasanya baut itu ada macam-macam dan ada yang satu jenis di covernya. Ketika kita menemukan beda baut itu kita pisahkan agar ketika nanti dipasang kita tidak bingung. Nah, alangkah baiknya untuk para pemula itu divideokan. Jadi setiap part yang dilepas ketika kita lupa nanti saat pasang, kita bisa putar kembali dari video yang kita buat. Gitu, teman-teman. Nah, atau juga teman-teman bisa nonton di video YouTube lainnya cara bongkarnya seperti apa. Di laptop Lenovo ThinkPad X230 ini kebetulan baterainya ada di luar, jadi kita bisa lepas sebelum kita bongkar. Nah, ini ada yang terlewat, yaitu sisi bawah dari sampingnya peletakan baterai. Ini ada yang miss, kenapa nggak bisa dibuka. Oke, nah ini udah kita bongkar. Nah, untuk ThinkPad sendiri, untuk melepasnya itu melalui keyboard. Jadi cara bongkarnya harus lepas keyboardnya terlebih dahulu, baru bisa part yang di belakang dibuka. Nah, ini gua ada kesalahan saat melepas keyboardnya. Saat dicongkel kok tidak bisa ya. Nah, kalian jangan memaksakan, nanti bisa jadi ada yang patah. Kalian harus koreksi kembali, mungkin ada baut yang belum terlepas. Nah, ini gue ada kesalahan yang tidak bisa gue paksakan, jadi harus recheck kembali. Tuh, pada saat dibongkar kok ini masih ada yang nempel, harusnya dicongkel sedikit langsung bisa kebuka. Nah, setelah kita recheck, ternyata benar ada baut yang nyelip di dalam, belum kebongkar. Ya, jadi teman-teman harus hati-hati saat membongkar laptop, takut-takut ada yang patah. Nah, ini coba kita lihat, pada saat dicongkel sedikit dia langsung kebuka. Gitu. Oke, nah ini ada kabel elastis dari keyboardnya. Kalian juga ini hati-hati saat membuka. Jangan sampai kalian bersemangat, bisa-bisa nanti kabelnya putus atau tembaganya itu bisa patah. Oke, sudah terbuka, teman-teman. Nah, setelah terbuka seperti ini, alangkah baiknya teman-teman pastikan lagi jika ada debu-debu. Sayang kalau tidak dibersihkan. Kita bersihkan dulu. Kita cek kembali jika ada baut-baut yang masih nempel, kita bongkar lagi.
Nah ini juga sama, kita bongkar juga tuh bagian dari fingerprintnya. Jangan lupa juga kita bersihkan kembali dari debu-debu sintetis. Nah debu-debu sintetis ini itu sangat kecil dan halus. Nah ini saya vakum, jadi debu-debunya bisa langsung tersedot. Ada baut lagi, kita bongkar lagi. Nggak apa-apa kita bongkar, yang penting tahu cara masukinnya kembali. Nah ini peletakan SSD-nya ada di sebelah kanan saya ini, ya. Kebetulan laptop gua ini produk dari luar, jadi terdapat modul One yang ada di pojok kanan bawah tempat SSD nanti diletakkan. Ini gua dapat searching, kok setiap gue lihat dari YouTube cara bongkar X230 nggak ada modulnya. Nah ternyata di laptop gua ini terdapat modul One. Gue searching, ternyata laptop yang ada modulnya ini di slot SSD itu laptopnya ternyata produk luar negeri, begitu. Nah sebelum dipasang SSD-nya, modul ini kalian take out dulu atau dicabut. Nah adapun kabel-kabel yang melekat di sana kalian lepaskan juga dan kalian sisihkan seperti nanti di gambar ini, di video ini. Nah sekarang proses memasang dari SSD-nya itu sendiri. Sebelum kalian pasang, bersihkan dulu tempatnya. Saat ini gue vakum. Kemudian setelah bersih, barulah teman-teman pasang dengan hati-hati. Oke, pasang hati-hati. Dan ini ada bautnya, jangan sampai teman-teman nggak dibaut walaupun sudah terpasang dengan kencang gitu. Nah sudah terpasang dengan kencang seperti ini. Oh balik lagi gitu. Oh ini ada kabel yang menghalangi. Oke, jadi ku cabut dulu kabel itu. Nah cabutnya juga teman-teman harus ingat warna apa dan dipasangnya di sebelah mana. Oke, sudah terpasang. Kemudian kita kencangkan dengan baut yang ada tadi. Oke, kita kencangkan lagi bautnya. Kemudian kita pasang lagi kabel-kabel yang tadi. Nah inilah modulnya. Setelah terpasang semua, kita bersihkan lagi. Kemudian kita kencang-kencangkan lagi. Kita pasang lagi baut-baut yang tadi sudah kita lepas di bagian dalam. Jangan sampai ada yang tersisa. Nah ini ada solasi. Jadi kabel yang tadi nempel di modul One, kalian solasi kembali agar ketika dipasang covernya itu tidak terselip. Jadi part-partnya tuh terpasang dengan rapih. Juga ketika nanti laptop itu dikena guncangan itu tidak ada bunyi suara. Begitu teman-teman, kurang lebihnya. Nah ini kita pasang lagi. Ini hati-hati karena ini kabel elastis, itu sangat tipis dan di situ juga ada tembaga kuningnya. Balik lagi teman-teman, ketika kita mau pasang, pastikan part-partnya itu dalam kondisi bersih dari debu-debu sintetis. Ini pemasangan keyboard. Ini juga hati-hati, kalau pasangnya di kabel sintetis ini tidak rapih, itu nanti ada fungsi keyboard yang tidak berfungsi dengan baik. Jadi teman-teman harus pastikan itu dulu juga. Nah ini pasang keyboard pun sangat mudah, jadi teman-teman nggak perlu repot-repot. Oke, saat dipasang kembali teman-teman jangan lupa, oh ini sorry, ini RAM-nya nih ada 2. Gue pasang RAM 2 4GB 4GB ya, jadi semua totalnya adalah 8GB. Nah ini dipasang kembali. Jangan lupa baut-baut yang tadi kalian lepas diletakkan kembali pada posisi yang sama, jangan sampai berbeda. Jika berbeda bautnya, itu nanti bisa merusak dari cover laptopnya itu sendiri. Sebelah kiri laptop itu tempat HDD atau hard disk internalnya.
Nah, kebetulan laptop gue ini sudah uzur ya, jadi karet-karetnya sudah tidak ada lagi. Itu deh pokoknya. Ini laptop baru pertama kali gue bongkar. Biasanya gue bongkar cuma bagian dari RAM-nya aja, kayak gue bersihkan RAM-nya karena sudah lemot, atau saat gue nambahin RAM-nya. Oke, proses ini belum selesai ya. File sistemnya harus kita arahkan ke SSD. Terima kasih udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.